الله وبركاته. الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. Ayat ini menjadi selingan yang sangat berbeda dengan isi At-Tahrim. Ya. Secara umum surat At-Tahrim surat tentang rumah tangga. Ya. Khusus ayat ke-9 khitabnya kepada Rasulullah agar memerangi orang kafir dan munafikin. Bahkan bersikap tegas terhadap mereka. Waghluz alaihim. Ya. Maka bagaimana kita memahaminya? Maka jika kita pahami dari urutan tantangan dakwah, ya. Kita pernah membahas bahwa di dalam dakwah ini harus ada proses pembentukan pribadi Muslim dan kemudian pembentukan rumah tangga dan menghadapi kelompok kafir dan munafikin. Ya. Ataupun mau kita pahami sebagai sebuah tantangan. Ya. Tantangan menegakkan masyarakat Islam selain pembentukan pribadi yang Muslim, rumah tangga yang soleh. Begitu juga harus bisa menundukkan kehidupan orang kafir dan munafikin. Ada satu pertanyaan untuk ayat yang ke-8. Bahwa di dalam Al-Quran kembalilah itu juga diungkapkan dengan anibu. Ya. Apa bedanya dengan tubuh? Nah, kalau di ayat ini disebut tubuh, ya, kalau di surat Az-Zumar dengan anibu. Ya. Kalau terjemahannya sama, ya. Terjemahannya anibu, kembalilah. Ya. Kembalilah kepada Allah. Namun secara bahasa anibu lebih tinggi daripada tubuh. Ya. Jadi memang artinya sama, kembalilah. Ya. Tapi anibu lebih tinggi dalam arti apa? Ya. Disebut anibu apabila sikap bertaubatnya itu permanen terhadap dirinya. Ya. Mau sudah soleh banget, dia masih bertaubat. Ya. Apalagi melakukan kesalahan-kesalahan. Ya.
Ya, sedangkan tubuh cenderung setelah adanya kesalahan. Ya, ya oleh karena itu siapa yang melakukannya langsung dijanjikan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kamu lakukan dosa-dosamu diampuni. Ya. Maka balasan anibu jauh lebih tinggi. Ya. Ya. Balasannya langsung surga ya. Ya. Seperti yang disebut di surat Qaf. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ya. Munib itu status orangnya, anibu. Ya, ya itulah sedikit tambahan penjelasan untuk perbedaan antara tubuh dan anibu. Ya. Nabi Ibrahim sebagai nabi yang ulul azmi juga disebut manusia yang munib. Ya. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Ya. Walaupun insya Allah siapa yang sering tubuh maka akan meningkat menjadi anibu. Ya. Kemudian di ayat berikutnya Allah membuat perumpamaan. Daraballahu, Allah mengumpamakan atau menjadikan satu perumpamaan bagi orang kafir. Imra'ata Nuhin, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Dua wanita ini ya, menjadi istri dua hamba kami, dua hamba daripada hamba-hamba kami yang soleh. Fakhanatahuma. Ya. Namun keduanya tidak sejalan dengan suaminya. Alias tidak mengikuti suaminya. Ya. Falam yughniya anhuma, maka walaupun suaminya Nabi tidak memberi peran apa-apa, tidak berpengaruh apa-apa di dalam menyelamatkan dua wanita ini dari api neraka. Sedikit pun nggak bisa. Jadi tetap masuk neraka. Waqila dukhulan nara ma'at dakhilin. Ya. Maka masuklah neraka bersama orang-orang yang masuk. Ya. Ya, doroba kalau kita belajar bahasa Arab artinya memukul ya. Ya. Tapi kalau dalam Al-Quran doroba bisa memukul ya. Fadrib bi'asakal hajar. Memukul. Di ayat ini menjadikan. Ya. Di ayat yang lain ya bepergian.
alima anna minkum ya, marda wa akharuna yadribuna. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang lagi bepergian. Maka tetaplah salat tahajud walaupun sesingkat mungkin. Faqra'u ma tayassara minhu. Ya, walaupun demikian para ahli bahasa berusaha untuk mencari titik temunya. Ya. Kenapa Al-Quran menggunakan menjadikan dengan kata doroba. Ya. Karena banyak nih ya dalam Al-Quran setiap perumpamaan pakai doroba. Ya. Di Al-Hajj, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'ulah. Ya. Maka hakikat memukul itu adalah bertemunya dua benda dengan keras. Ya. Jadi kalau Allah menjadikan perumpamaan, maka Allah yang inginkan agar perumpamaan ini betul-betul menyentuh perasaan kita yang terdalam. Ya. Kalau istilah kita perkataan yang majleb gitu ya. Ya. Betul-betul masuk pikiran. Ya. Maka begitulah ketika Allah mengatakan, ya, saya jadikan perumpamaan itu dengan kata daraba. Yadribullahul amsal. Ya. Bepergian juga dengan daraba karena di situ manusia sedang berjuang di dalam melakukan proses perjalanan. Jadi perumpamaan orang-orang kafir, ya, yaitu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh. Jadi dua-duanya tidak beriman. Ya. Namun kalau anti perhatikan, ya, di dalam Al-Quran Allah menyebut istrinya Nabi Nuh itu cuma sekali ini aja. Ya. Ayat lain Allah nggak pernah nyebut istri Nabi Nuh kecuali di sini. Ya. Beda dengan istri Nabi Lut. Kalau istri Nabi Lut, ya, setiap ada kisah Nabi Lut pasti disebut nama istrinya. Fa'asri bi ahlika biqita'in minal lail wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Ya. Mana ada kisah Nabi Lut, di situ ada kisah, ya, ada kisah istrinya. Ya. Fa'anjainahu wa ahlahu illa imra'atahu. Kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. Ya. Kenapa demikian pemahamannya? Karena ternyata istri Nabi Lut secara kejelekannya jauh lebih rendah daripada istri Nabi Nuh. Ya. Ibaratnya istri Nabi Nuh itu jelek, ya. Tapi mungkin nilai jeleknya itu 6, 7 gitu lah ya. Ya. Kalau istri Nabi Lut itu jeleknya udah 10 lah. Ya. Nilainya itu utuh. Ya. Atau mungkin kalau istri Nabi Nuh jelek, istri Nabi Lut jelek banget. Ya. Ya. Sehingga sering disebut-sebut. Ya. Nah pertanyaan lagi kenapa begitu? Ya. Ini sebetulnya sering saya bahas
secara esensi. Jadi manusia itu jangan sampai ya udah nggak dapat hidayah, memerangi hidayah. Ya. Katakan dia nggak suka baca Quran, ya udah diem aja udah. Ya. Itu jelek. Yang lebih jelek lagi, udah nggak senang baca Quran, ngajak orang supaya nggak baca Quran. Wah, itu lebih jelek lagi. Ya. Udah nggak suka baca Quran, membenci orang yang baca Quran. Ya. Wah, itu jeleknya lebih dahsyat lagi. Ya. Udah nggak suka baca Quran, menghalangi orang yang baca Al-Quran. Ya. Maka jeleknya dosanya berlipat-lipat. Nah, Nabi Lut ini termasuk istri Nabi Lut ini begitu, udah nggak beriman, ya. Udah benci pada orang-orang yang soleh, ya. Malah mengajak orang juga untuk jangan beriman kepada suaminya. Ya. Jadi kalau kita baca surat Hud itu, kisahnya Nabi Lut itu didatangi oleh malaikat. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yaumun asib. Ya. Tiba-tiba kaum Nabi Lut itu ya rame-rame mendatangi rumah Nabi Lut. Ya. Karena tahu di rumah Lut itu ada tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Ya. Padahal itu malaikat. Ya. Sampai Allah katakan apa? Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at. Ya. Nabi Lut sampai malu, gimana sih kalian ini? Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullah wa la tukhzuni fi dhaifi. Kamu jangan malah-malahin aku dong, ya. Alaysa minkum rajulur rasyid. Ya. Nah, sebagian riwayat mengatakan, ya, dari siapa itu tamu-tamu itu, kaumnya itu tiba-tiba mendatangi rumah Nabi Lut karena kedatangan tamu-tamu itu. Ya. Sebagian riwayat mengatakan masyarakat itu tahu karena informasi dari istri Nabi Lut. Ya. Jadi istri Nabi Lut itu kasih pengumuman ya ke masyarakat. Ya. Kalian kan pada homo, ya. Tuh ada mangsa yang cakep-cakep, ya. Datanglah waja'ahu qaumuhu yura'un. Datang bergegas-gegas, ya. Ya. Oleh karena itu, ya, dosa manusia itu bertingkat-tingkat, ya. Sesuai dengan perannya, ya. Maka dosa ya dosa, tapi jangan sampai kita memiliki peran dalam dosa itu, ya. Udah berdosa, nyuruh orang berdosa, menyediakan sarana orang berdosa, ya. Ya, pokoknya hal-hal yang memberi daya dukung itu membuat dosa itu semakin besar bobotnya di sisi Allah. Ya. Oleh karena itu, ketika Allah menghancurkan kaum Nabi Lut, maka istrinya juga kena azab. Ya. Jadi ketika Allah katakan wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandud, ya. Kami hujani batu dari api neraka mandud,
yang bertubi-tubi, ya. Ya, ibarat hujan air itu deras, ya. Tapi kalau hujan batu deras, alhamdulillah, ya. Allah istilahkan dengan mandud, ya. Musawwamatan 'inda rabbik, ya. Batu-batu itu sudah ada alamatnya, jadi nggak bisa, ya, nggak akan lolos, ya. Nah, termasuk yang kena itu adalah istrinya, ya. Ya, jadi orang itu berdosa itu sudah berisiko, tapi kalau menjadi aktivis, ya, aktivis dosa, maka risikonya tambah berat. Ya. Begitu juga jadi orang beriman, ya. Jadi orang soleh itu bagus, tapi jadi aktivis orang yang soleh lebih bagus lagi. Ya. Aktif mengajarkan, mengajak kesolehan itu lebih bagus. Ya. Nah, ini cara kita memahami ayat-ayat ini, ya. Kanata tahta abdain, ya. Keduanya hidup bersama dua orang yang soleh. Maksudnya apa? Ya, maksudnya jadi istrinya. Ya. Fakhanatahuma. Ya. Namun keduanya tidak sejalan. Ya. Ya, secara umum apa? Secara umum lingkungan itu berpengaruh. Ya. Karena dikatakan al-insanu ibnu bi'atihi. Ya. Manusia itu anak lingkungannya. Ya. Lingkungannya orang-orang baik, insya Allah orang baik. Ya. Lingkungannya para penghafal Quran, insya Allah, ya, hafal Quran gitu, ya. Ya. Tapi lingkungan itu menjadi tidak bermanfaat, ya, nggak ngaruh kalau manusia itu benci dengan lingkungannya, ya. Kan ada orang, masya Allah, hidup di lingkungan yang baik, orang pada ngaji, orang pada sholat, gitu. Tapi dirinya, ya, nggak terpengaruh, tetap aja jelek. Kenapa? Pasti dia itu membenci, ya. Ya, membenci, bahkan memfitnah orang yang baik-baik itu, bahkan menghalangi. Nah, kalau sikapmu terhadap lingkungan yang baik begitu, maka lingkungan itu menjadi tidak ada gunanya. Ya. Walaupun lingkungan itu terdekat, ya. Dekatnya misalnya punya istri, istrinya punya kesolehan tinggi, ya. Tapi suaminya merasa, ya, silakan aja begitu, ya. Untuk urusan iman masing-masing aja, ya. 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 Jadi ada sebuah cerita ini, ya. Kan tiap hari Kamis itu saya ngisi tafsir, ya. Ada ibu-ibu yang cerita, ya, udah sekian tahun di rumah tangganya itu betul-betul masing-masing, ya. Jadi ibunya solihah gitu, ya. Pokoknya ibunya itu kalau udah Kamis, udah langsung mantengin laptop, dengerin kajian tafsir yang saya sampaikan. Bapaknya bodoh amat, ya. Pokoknya bapaknya entar tidur, entar apa gitu, ya. Ya. Pokoknya nggak tertarik sama sekali. Tapi ibunya sih nggak peduli, ya udah kalau mau begitu ya silakan. Tapi ibunya sengaja kalau ikuti kajian tafsir suaranya dikencengin, ya. Siapa tahu katanya niatnya, siapa tahu suaminya minimal kedengeran, gitu. Ya.
Jadi Kamis itu kan kajian tafsirnya itu dari An-Nas ya, dari An-Nas ya, sampai An-Naba. Begitu masuk Al-Mursalat belum ngaruh. Al-Insan belum pengaruh. Begitu sampai Al-Qiyamah baru berpengaruh suaminya itu. Ya. Ya. Jadi kalaupun mau benci istilahnya, atau jangankan benci ya, netral ya. Itu suaminya netral, benci enggak, seneng enggak. Ya. Benci enggak, seneng enggak aja, enggak ngaruh akhirnya. Ya. Suaminya soleha sendiri. Ya. Soleha sendiri, ya udah tiap Kamis. Ya. Tapi begitu kajiannya sampai Al-Qiyamah, ya, kok tiba-tiba suaminya itu ya tersentuh oleh kajian itu. Ya. Oh, langsung ya, besoknya ikut lagi. Akhirnya berusaha menjadi ya suami yang lebih soleh gitulah ya. Akhirnya sampai nyesel, kenapa saya nggak dari dulu ya ikutan kajian ini ya. Ya, begitulah ya. Ini sekedar kisah nyata ya. Ini yang cerita langsung ibunya ini. Berterima kasih kepada Ustadz yang alhamdulillah telah menjadi sarana datangnya hidayah suami saya katanya. Ya. Jadi kalaupun benci ya, ataupun netral, usahakan ya jangan apa ya, jangan bertahan dalam kebencian, dalam kenetralan apalagi benciannya, karena nanti akan menutup hidayah. Ya. Kalau akhirnya senang, insya Allah hidayah itu datang dari orang terdekat atau dari lingkungan. Ya. Maka kisah Nabi Lut, kisah istri Lut dan istri Nabi Nuh ini istri yang membenci dakwah suaminya sepanjang hidupnya, ya. Sehingga mati dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Alhamdulillah ya. Ya nampaknya di sini kafirah ya, karena Allah katakan waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya. Nah kok bisa ya? Kok bisa Muslim menikah dengan orang kafir? Maka ini kembali kepada namanya syar'u man qablana. Ya. Syariat terdahulu masih memungkinkan begitu. Syariat sekarang nggak boleh begitu ya. Oleh karena itu ya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, ini harus bahwa memang kondisi suami istri itu bisa jadi memang ditakdirkan ada perbedaan kualitas. Ya. Punya suami kualitas kesolehannya 9. Ya. Istri ya, punya kualitas kesolehannya sebetulnya ya kalau mengambil kisah dari ini ya kualitasnya sangat rendah ya. Kalau ini mungkin 0 ya, kualitasnya 0 ya. Tapi orang-orang beriman saat ini kalau ada begitu paling beda beberapa angka aja ya. Katakan istrinya jelek, angkanya 5 ya. Suami 9. Nah, berarti itu ya masih peluang saling mempengaruhinya masih lebih besar. Ya. Ya. Maka kondisi rumah tangga itu bisa seperti itu. Ya. Nggak bisa kita berangkat bareng itu wah sama-sama bagus semua. Bisa jadi suaminya soleh banget, ya. Istrinya di bawah misalnya kurang soleh.
Tapi selama istrinya itu senang kepada kesalehan suaminya, insya Allah terpengaruh. Ya. Ya. Jadi lihat suaminya sholat jamaah, ya, maka didukung, ya, bukan suaminya sholat jamaah malah dihalang-halang, apalagi pecinya diumpetin. Ya itu walaupun suaminya baik begitu ya nggak ngaruh kalau membenci, ya. Ya. Jadi pada akhirnya Allah inginkan bisa jadi suami istri itu bisa saling tolong menolong kalau ya punya niat baik, ya. Dalam kondisi seperti ini suami harus bersabar dengan kondisi istrinya, ya. Mungkin istrinya belum terbiasa tilawah, belum terbiasa sholat sunnah, mungkin sholat wajib sudah, ya. Tapi sholat sunat belum, ini belum. Maka jangan sampai, wah ini saya salah pilih nih, ya. Ya. Maka sudah seharusnya suami mendidik istrinya dan istrinya mau dididik, ya, mau diarahkan dengan tahapan-tahapan yang sudah seharusnya insya Allah menjadi rumah tangga yang saling mempengaruhi, ya. Suami mendapat pahala dakwah, ya. Jadi bukan sekedar pahala sebagai suami, tapi juga pahala sebagai dai, ya. Istri juga begitu. Mungkin kalau dia menikah dengan orang yang jelek, ya tambah jelek. Tapi karena menikah dengan orang yang baik, jadi baik. Ya, saya punya teman seorang ustadz, ya. Dia itu menikahnya dari wanita yang secara pakaian aja nggak karu-karuan bentuknya, ya. Bahkan bisa disebut dia cari istrinya beli nemu. Nemunya gimana? Nemunya dia lagi perjalanan ke mana? Ke Medan, ya. Lihat wanita pakaiannya benar-benar nggak karu-karuan banget. Dia ajak kenalan. Ya. Setelah kenalan, langsung aja dia terus terang. Mau nggak kamu nikah sama saya? Ya mau lah. Mau. Akhirnya waktu dia ke Medan, selain ada acara, dia sekalian melamar wanita yang diajak kenalan itu. Ya. Setelah itu menikah. Dan akhirnya wanita ini betul-betul jadi muslimah yang salihah, yang baik. Ya. Jadi bisa begitu tuh. Jadi rumah tangga itu kalaupun tadinya tidak ideal, ya, maka kalau memang punya niat yang baik, insya Allah bisa menjadi baik. Ya. Ya, sebaliknya, walaupun kondisinya baik, ya, sesoleh-solehnya manusia biasa, nggak bisa lah mengalahkan kesolehan seorang Nabi Nuh dan Nabi Lut, ya. Tapi kalau si istri itu malah membenci kesolehannya, ya nggak ngaruh, ya. Nah, akhirnya sampai masuk neraka, ya. Nah, ini sebuah perumpamaan yang sangat fatal, ya. Kok bisa-bisanya punya suami soleh tapi masuk neraka, ya. Ya, maka teman ini setelah rumah tangganya berjalan sekian waktu, dia nanya ke istrinya itu, ya, katakan istriku, kira-kira dulu kenapa kamu begitu saya kenalan kamu ajak nikah, langsung mau aja, ya. Saya justru kagum katanya, ya. Orang sejelek saya begini, kok ada orang soleh begini mau sama saya katanya. Ya. Ya. Nah, ini sekedar contoh, ya, betapapun orang itu jelek, ya. Tapi kalau mau memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang ada di lingkungannya, apalagi itu suaminya, maka insya Allah akan mengalami perubahan dengan cepat. Ya, 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 walaupun tadinya belum banyak ibadahnya,
Ya, pertama kali perubahannya adalah langsung dia menutup aurat. Ya. Ya, karena dia tahu dia akan menikah dengan laki-laki yang soleh, maka dia harus menutup. Ya. Nah, ini contoh bagaimana lingkungan yang baik jika dimanfaatkan akan mempercepat proses perbaikan, ya, terutama lingkungan keluarga. Ya. Sebaliknya, walaupun ya katakan rumahnya dekat dengan masjid, rumahnya memudahkan dia cari ilmu, tapi dia membenci, ya, ataupun biasa-biasa aja, ya nggak dapat. Ya. Jadi perumpamaan ini mengingatkan manusia berkhusus orang-orang beriman. Ya. Jadilah orang yang pandai memanfaatkan lingkungan yang baik, ya, agar di dalam dirinya ada proses percepatan. Wa daraballahu, dan Allah bikin perumpamaan terhadap orang-orang beriman, yaitu istri Fir'aun. Ya. Ya. Jadi kalau istri Fir'aun ini lawan katanya. Ya. Suaminya jelek, ya, nilainya 0, ya. Istrinya solehah tingkat tinggi. Ya. Namun karena suaminya membenci kesalehan istrinya, juga tidak memberi manfaat apa-apa. Ya. Bahkan suaminya mati dalam keadaan kafir. Ya. Ya, bagaimana mungkin akan mendapat hidayah dari istrinya? Karena pada akhirnya istrinya dibunuh. Ya. Ya, diancam, kalau kamu nggak murtad dari agama Nabi Musa, saya bunuh. Ya. Maka saat dibunuh itulah istrinya berdoa. Ya. Qalat Rabbi benili indaka baitam fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku, ya, sebuah rumah mewah, ya, ya, di sisimu di surga nanti. Ya. Nah, karena itu Rasulullah mengatakan, ya, 3 wanita yang akan mendapat keistimewaan khusus di surga nanti adalah Maryam, Khadijah, dan Imra'atu Fir'aun. Ya. Walaupun ada hadis yang mengatakan nanti di surga Maryam akan menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Namun wallahu alam, setelah saya pelajari hadisnya ternyata dhaif. Ya. Ya, namanya dhaif, masih bisa benar bisa salah. Artinya kita nggak bisa memastikan bahwa nanti Maryam menjadi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wallahu alam, ya, bahwa sabarnya seorang istri, ya, terhadap kondisi suaminya yang jelek, ya, itu sesungguhnya menjadi satu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun secara fikih, ya, ya, seorang istri yang punya suami jahat boleh minta cerai. Ya. Ya. Tapi kalau bersabar, insya Allah akan ada balasan lain, balasan kesabaran, sebagaimana Allah memberi balasan yang besar kepada istri Fir'aun yang bernama Asiyah binti Muzahim. Ya. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Ya. Wa najjini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun wa amali. Ya. Selamatkan aku dari Fir'aun dan sepak terjangnya. Ya. Karena sudah ada tanda-tanda akan dibunuh. Ya. Sehingga dijelaskan dalam tafsir, maka ini masuk dengan selamatkanlah diriku, maka saat akan dibunuh
Allah sudah mencabut nyawanya. Jadi Fir'aun hanya menyakiti jasad yang sudah meninggal dunia. Ya. Wa najjini minal qaumil zalimin. Ya. Dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ya. Jadi ayat-ayat seperti ini harus bisa dipahami secara secara bolak-balik gitu ya. Jadi kalau dipahami dari sisi Fir'aunnya, bahwa betapapun istrinya solihah, kalau suami itu membenci kesolihannya, maka suaminya nggak mendapat dampak apa-apa. Ya. Kalau difahami dari segi istrinya, maka seorang istri yang ditakdirkan oleh Allah dengan suami yang jelek, bahkan sangat jelek, kalau dia punya prinsip, punya keyakinan, insya Allah dia tetap bisa baik walaupun suaminya sangat jelek. Ya. Begitu juga yang di atas. Ya. Nabi Nuh istrinya jelek. Ya. Tapi Nabi Nuh bertahan, bersabar. Ya. Tidak ada riwayat kemudian Nabi Nuh menceraikan. Ya. Siapa tahu besok berubah, siapa tahu besok berubah. Ya. Akhirnya Nabi Nuh bisa disebut suami yang sabar menghadapi rumah tangga. Ya. Padahal rumah tangga intinya adalah ujian manusia yang terdekat, yang paling dekat dengan dirinya. Ya. Jika dipahami dari sisi istrinya, seharusnya punya suami yang baik jadi baik. Tapi karena dia tidak mendukung suaminya, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dari istrinya. Ya. Nah, karena itu dua perumpamaan ini harus menjadi inspirasi rumah tangga orang-orang beriman. Ya. Kepada suami yang mungkin istrinya tidak menyenangkan dan seterusnya, ya, maka ingatlah Nabi Nuh, Nabi Lut, ya. Nabi Nuh, Nabi Lut punya istri yang kualitas kesolehannya nol saja bersabar. Ya. Masa kamu punya istri yang insya Allah jauh lebih solehah daripada istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh, seharusnya lebih bersabar. Ya. Ya. Istri juga begitu. Ya. Ya. Yang ditakdirkan suaminya nggak baik, ya, maka seharusnya bisa bersabar karena sejelek-jeleknya seorang suami, ya, orang beriman saat ini tetap lebih soleh dibanding dengan Fir'aun. Ya. Ya goyanannya, ya kalau bandingannya begitu ya tentu dong, ya, gak seimbang. Ya bagaimana Al-Quran yang nyuruh kita untuk mengambil ini harus menjadi inspirasi rumah tangga. Allah katakan daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata Nuh. Ya. Ya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu ra'ata Fir'aun. Ya. Kemudian ayat yang terakhir wa Maryam. Ya. Maryam binti Imran. Ya. Kata para mufassirin, ya, tidak ada wanita yang disebut oleh Al-Quran dengan menyebut namanya kecuali Maryam. Ya. Ada seorang kafir masuk Islam gara-gara baca surat Maryam. Ya. Apa ibrahnya? Ya. Katanya, kalau saja Al-Quran ini dibuat oleh Rasul,
tentu dia akan menggunakan nama surat, nama istrinya kayak, nama putrinya kayak surat Fatimah, apa surat Khadijah, ya. Kok malah nama perempuan lain yang hidup ya, ratusan abad yang lalu. Ini kalau bukan dari Allah nggak mungkin Al-Quran. Ya. Hikmah yang lain bahwa kenapa khusus untuk wanita Maryam disebut. Ya. Karena Allah ingin menyadarkan orang-orang yang jatuh dalam syirik, ya, karena masalah Maryam dan putranya. Ya. Bahwa sungguhnya ya, manusia yang kamu tuhankan, Maryam dan ya, anaknya itu sebetulnya betul-betul manusia biasa. Ya. Ya. Dia nggak ada keistimewaan yang semirip sebagai Tuhan. Ya. Sehingga di surat Al-Maidah Allah katakan apa? Kana ya'kulani ta'am. Ya. Dia manusia biasa. Karena dua-duanya itu siapa? Maryam dan anaknya itu adalah manusia yang makan. Ya. Apa maksudnya manusia makan? Ya namanya makan, ya ada lapar. Ya. Masa Tuhan lapar? Ya. Ya, karena makan ada kenyang. Tahu sendirilah manusia lapar, males, kenyang, ngantuk. Ya. Masa ada Tuhan lemes, ada Tuhan ngantuk. Ya, ya semoga ibu sabar ya Ramadan ini ya. Ya siang-siang lemes, habis buka ngantuk. Tapi ngantuk-ngantuk tetap qiyamul lail insyaallah. Ya. Ya namanya makan berarti butuh apa? Butuh toilet. Ya. Masa Tuhan butuh toilet? Ya. Dan semua yang terkait dengan makan lah. Ya. Namanya makan berkeringat. Ya. Masa ada Tuhan berkeringat dan lain sebagainya. Ya. Maka karena Allah tidak ingin, ya Allah tidak ingin katakan menyebut Ummu Isa, ibunya Isa misalnya. Ya. Nah, nanti masih timbul interpretasi yang lain, ibunya yang mana ya? Bisa fulana, bisa fulana. Ya. Mohon Allah khusus untuk Maryam, eksplisit Maryam. Ya. Dialah wanita yang ya, menjerumuskan manusia ke dalam syirik padahal dia manusia biasa. Di sisi lain memang dia punya keunggulan-keunggulan akhlak dan iman. Ya. Ahsanat farjaha. Ya. Ya, ini kalau diterjemahkan kayaknya agak vulgar ya artinya ya. Ahsanat farjaha, menjaga kemaluannya. Ya. Tentu dalam bahasa Arab ini sekali tidak mengandung makna vulgar atau apalagi makna jorok. Ya. Jadi ahsanat farjaha ini menggambarkan ya, wanita yang memiliki berbagai macam akhlak yang baik. Ya. Karena ya tidaklah manusia itu kesuciannya sudah tidaklah seorang wanita itu kesuciannya sudah hilang ya, kecuali dia telah melakukan berbagai macam pelanggaran akhlak ya, atau berbagai macam tindakan dosa sehingga menjerumuskan dia kepada perzinahan. Ya. Nah, Maryam dituduh ya Maryam dituduh apa? Dituduh berzina. Bagaimana berzina? Dia tuh kesehariannya ahsanat farjah. Selalu melakukan berbagai macam akhlak yang baik yang mustahil membuat dirinya terjerumus dalam dosa zina. Ya. Fanafakhna fihi min ruhina. Ya.
Namun akhirnya kami tiupkan di dalam dirinya daripada roh kami. Maksudnya justru karena kesolehannya itu Allah uji dengan kehamilan. Ya untuk sebuah sebuah konsekuensi ya, semakin bagus keimanan seseorang, semakin tinggi ujiannya. Wasaddaqat bikalimati rabbiha. Namun dibalik ujian-ujian itu dia yakin dengan wahyu-wahyu yang telah Allah berikan kepadanya dan kitab-kitab sebelumnya, wa kanat minal qanitin, ya. Dan jadilah dia orang-orang yang bisa ya menyeimbang kesolehan laki-laki, ya. Jadi aslinya perempuan nggak sesoleh laki-laki itu wajar, ya. Karena dia kan haid, dia ada nifas, secara fisik juga enggak. Ya. Tapi kalau dia bersungguh-sungguh, punya kesabaran yang kuat, maka bisa saja ya, walaupun dia seorang wanita, bisa mencapai kesolehan seperti laki-laki. Ya. Sehingga Allah sebut dengan wakanat minal qanitin. Ya. Walaupun dia perempuan, namun kesolehannya seimbang dengan kaum laki-laki. Jadi bukan wakanat minal qanitat. Ya, kalau qanitat kan perempuan. Ya. Tapi Allah angkat kesuksesannya semirip dengan kaum laki-laki. Kanat minal qanitin. Ya. Jamaah rahimakumullah, ya. Setelah ayat ini, setelah surat ini namanya surat Al-Mulk. Ya. Setelah tahrim namanya surat Al-Mulk. Ya. Di Al-Mulk Allah katakan hidup ini ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ya. Di dalam menghadapi ujian, manusia itu sukses dan tidaknya ditentukan oleh apa? Ahsanu amalan. Ya. Siapa yang tetap amalnya terbaik. Terbaik itu bisa kualitasnya, bisa kuantitasnya. Jadi ujian apa saja kalau membuat orang itu ahsanu amalan, sebetulnya dia sudah lulus dalam menghadapi ujian. Namun kalau dikaitkan dengan at-tahrim antara al-muluk, ya, maka pengertiannya yang dimaksud ujian itu utamanya adalah ujian rumah tangga. Ya. Jadi karena rumah tangga itu ujian, siapa yang setelah berumah tangga, ya, ataupun belum berumah tangga, tetap semakin soleh, berarti dia berarti dia punya indikasi lulus dalam ujian. Ya. Sebaliknya, ketika rumah tangga itu justru membuat menurunnya amal soleh dan lain sebagainya, ya berarti dia belum liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Jadi karena ketika dipadukan dengan at-tahrim, ujian itu utamanya di rumah tangga, maka at-tahrim menjelaskan bahwa rumah tangga itu kondisinya sebagai ujian tidak bisa sesuai dengan selera kita. Ya. Kita maunya rumah tangga itu begini. Begitu udah akad, begitu udah selesai, ternyata beda seperti yang kita bayangkan. Ya. Ya namanya ujian, ya ibaratnya sekolah dulu kita ya, kalau
Kalau belum masuk kelas udah tahu semua soalnya ya bukan ujian itu namanya. Yang namanya ujian itu memang kita nggak tahu soalnya kayak apa. Ya. Jadi dari at-tahrim itu takdir rumah tangga itu bisa berbentuk 3. Ya. Takdir rumah tangga orang beriman itu bisa dalam bentuk salah satu daripada 3 yang dijelaskan oleh Allah ini. Ya. Pertama adalah rumah tangga yang katakan seia sekata, yaitu rumah tangga yang dijelaskan dari ayat 1, ya, ayat 1 sampai katakan ayat 6, ya, yaitu rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rumah tangga Rasulullah ini rumah tangga yang ya katakan ideal ya, yang ya saling mendukung gitu ya. Istri-istrinya mendukung dakwah Rasulullah. Rasulullah juga begitu sayang kepada istrinya. Ya. Namun maksudnya gimana di balik kondisi yang seperti ini? Tetap di balik itu ada dinamika-dinamika ujian. Ya. Ya. Bagaimana Rasulullah tetap di awal at-tahrim ini menunjukkan kesabaran. Ya. Kesabaran ya istilahnya. Ya nahan diri, aduh kalau enggak ini udah dipites tadi apa ini ya. Bagaimana Allah mengatakan arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Ya. Sebetulnya Rasulullah itu ya kesel gitu, tapi ya gimana berumah tangga kan harus berakhlak. Ya. Jadi yang seia sekata aja, yang seimbang saja, bukan berarti nggak ada ujian-ujian. Tetap manusia harus bersabar menghadapi rumah tangga. Ya. Yang penting bagaimana bisa memperkecil peran setan sehingga tidak mudah disesatkan oleh syaitan. Ya. Kemudian pola yang kedua, ujian rumah tangga yang kedua, apa yang kita baca tadi di ayat 10-11. Ya. Rumah tangga yang tidak seia sekata. Ya. Apa suami yang lebih baik, apa istri yang lebih baik. Ya. Ya. Maka walaupun tidak seimbang, ya, seorang beriman tetap punya peluang sukses. Ya. Ya, kalau kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Lutnya yang sukses. Ya. Walaupun dengan rumah tangga yang ya katakan tidak menyenangkan seperti itu ya. Ya. Kalau bahasa guyonnya ini rumah tangga salah pilih apa kurang istikharah gitu ya. Tapi kan nggak mungkin Nabi Nuh, Nabi Lut kita tuduh seperti itu. Ya. Nggak mungkin lah Nabi Nuh, Nabi Lut ya, salah pilih atau kurang selektif dan lain sebagainya. Tapi yang namanya ujian mah susah. Ya. Mau udah datang ya datang. Ya. Ya. Walaupun begitu Nabi Nuh, Nabi Lut sukses. Istri Fir'aun juga sukses. Ya. Walaupun istri saya penjahat, ya ibaratnya, namun istrinya tetap syahidah. Ya. Wanita yang tidak saja solehah, tapi mati syahid. Ya. Nah, apalagi suaminya yang lebih soleh dari Fir'aun, seharusnya bisa lebih syahidah. Ya. Nah yang ketiga, ini salah satu ujian juga bagi setiap orang beriman. Ya. Yang namanya ujian, nggak ada yang mau. Ya. Nggak ada yang menginginkan, tapi kalau sudah itu datang, ya, maka manfaatkanlah kondisi itu sebaik-baiknya. Ya. Jadi uji tanpa rumah tangga. Ya. Ya. Ya di lapangan tanpa rumah tangga ini bisa dua. Apa memang belum ada jodohnya, atau memang rumah tangganya ya terhenti di tengah jalan alias menjadi janda armalah. Ya. Masing-masing ini ada penjelasan yang
panjang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya ya, tanpa rumah tangga pun orang beriman itu tetap bisa eksis dalam kesolehannya, ya. Sehingga Allah katakan wa kana minal qanitin. Ya. Maka secara umum jangan menjadi manusia yang istilah pepatahnya itu udah jatuh tiban tangga. Gitu ya. Ya, masih lumayan kalau tangga, khawatirnya tiban lemari atau gimana ya. Jadi udah terkondisikan dalam sebuah ujian yang sangat berat, ya. Namun karena ujian itu tidak membuat dirinya dekat dengan Allah, maka jadi orang yang apa? Khasirat dunia wal akhirah. Di dunia rugi, di akhirat rugi. Ya. Kayak surat At-Tahrim, surat Al-Mulk mengingatkan, ya, bahwa ujian itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan. Tapi kalau kamu menjadikannya motivasi untuk kembali kepada Allah, motivasi membuat kamu lebih dekat kepada Allah dengan ujian, maka sungguhnya kamu sudah sukses dalam menghadapi kehidupan, insyaallah. Ya, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Qul qali hadza wa astaghfirullah. Ya. Mohon maaf ya, langsung saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa sujudana wa sami'a jami'a a'malina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jala'a ahzanina ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.